Kota Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, Faiz akan berbincang-bincang mengenai Valentine bersama Bapak Alba selaku Guru Agama SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Hari Valentine merupakan hari kasih sayang. Banyak dari umat Islam juga yang turut merayakan. Bahkan tak jarang juga mereka ikut terjerumus dalam pergaulan bebas saat merayakan Valentine. Kita sebagai umat Islam, apakah boleh turut merayakan Valentine? Mari kita tanyakan kepada Pak Alba. Assalamualaikum Pak Alba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini Faiz mau bertanya sedikit tentang Valentine. Apa sih hukum Valentine dalam Islam itu? Apakah haram atau halal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan hukum Valentine ini banyak yang sesuatu yang dipilih atau yang sering diperdebatkan. Setiap tahun hampir menjelang tanggal 14 Februari pasti diperdebatkan oleh semua orang, khususnya di kalangan kita sebagai seorang muslim. Nah, apakah perayaan-perayaan seperti ini itu merupakan sebuah ancaman yang tercantum dalam hadis Bukhari nomor 2914 dalam Sahih Bukhari, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atau dalam redaksi yang lain, laisa minna man tashabbaha bighairina. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk golongan dari mereka, atau bukanlah golongan dari kita, atau bukanlah bagian dari kita barang siapa yang menyerupai selain kita. Nah, itu sebelum kita membahas tentang hukum tasyabbaha biqaumin ini atau tentang perayaan sejenis ini, dalam Al-Quran Allah punya ayat, tepatnya di surat An-Nahl ayat 90. Di dalamnya ini diterangkan bahwasannya ayat ini merangkum seluruh kebaikan dan keburukan. Dalam artian, apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam ayat ini, di saat yang sama juga menghindarkan kita dari keburukan-keburukan yang ada di dalam ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'murukum bil 'adl, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat yang berlebih. Adil itu seperti apa? Adil itu antara hak dan kewajiban itu sama. Contohnya seperti apa? Misalkan ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ini adil. Kemudian wal ihsan itu berbuat lebih atau memberi lebih. Contohnya sama seperti mengucapkan salam. Ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam dengan lengkap warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya ihsan. Atau contoh yang lain dalam kehidupan, misalkan kita berhutang pada seseorang, jatuh temponya pada tanggal 18. Kita membayar hutang tersebut sebelum tanggal 18, sebelum jatuh tempo, itu namanya ihsan. Kemudian lanjutannya ayat wa ita'i dzil qurba, dan memberi atau berbuat baik kepada kerabat dekat. Qurba itu kerabat dekat. Ada juga orang yang berbuat baik tapi tidak ke kerabat dekat, kerabat yang jauh, bahkan orang lain, dan di dalam situ ada kepentingan. Gitu.
Kemudian dilanjutkan lagi wa yanha 'anil fahsya. Fahsya dan menghindarkan dari fahsya. Wal munkar dan munkar. Apa bedanya fahsya dan munkar? Kalau munkar itu adalah keburukan, dan fahsya itu juga keburukan, tapi spektrumnya lebih luas, manaannya lebih luas. Gampangnya ngomong begini, kalau fahsya itu kerusakannya itu berdampaknya tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi juga berdampak pada orang lain. Contohnya zina, dosa-dosa besar yang lain, itu dampaknya pada diri kita, juga dampaknya pada orang tua kita, pada masyarakat kita, lingkungan kita terhina dan sebagainya. Mungkin kalau dalam konteks sekarang itu dosa paling besar atau yang fahsya menimbulkan kesengsaraan atau kerusakan bagi orang lain, bagi masyarakat, ya contohnya seperti korupsi, itu fahsya. Kalau munkar tidak, munkar itu lebih kepada kerusakan pada diri kita sendiri. Contohnya apa? Misalkan bulan Ramadan kita perintahkan untuk berpuasa, perintah kita dengan sengaja tidak berpuasa, itu munkar. Fahsya munkar wal baghi itu juga bisa diartikan dengan bugot. Bugot artinya melampaui batas. Contohnya seperti ini, segala sesuatu yang asalnya mubah atau boleh, kita melampaui batas. Contohnya wudu, disunahkan membasuh anggota badan yang wudu itu 3 kali kan, tapi kita basuh 7 kali. Nah, ini melewati batas. Sesuatu yang mubah tapi dilewati batas. Juga misalkan saya pakai baju, misalkan saya butuhnya 1, atau kalau pas dingin butuhnya 2, ternyata kita lapis 7. Kemudian sepatu kita butuhnya 1 atau 1 pasang lah, 1 pasang, kita pakai berdol-berdol sampai 5. Itu sama saja kita mendaftarkan diri kita ke rumah sakit korong, ke rumah sakit jiwa. Nah itu seperti itu. Kemudian ya'idukum la'allakum tadhakkarun, dan Allah menasihati kita supaya kita menjadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini itu dipopulerkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, atau dikenal dengan Khalifah yang kelima pada dinasti Umayyah, pada kurun waktu 199 sampai 121 Hijriah. Dan ini juga sering disinggung atau sering dipakai, dikutip dalam khutbah kedua ketika Jumatan. Misalkan ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun ila akhir. Nah, itu. Sudah. Di ayat yang lain juga Allah memberikan penjelasan, tepatnya di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Nah, di sini saja Allah memanggil orang-orang yang melakukan hal-hal yang fasik atau hal yang keburukan dengan ya ibadi, ya ibadi. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dan rahmatnya Allah. Bahkan dengan seorang hamba yang melakukan kejelekan, keburukan, kefasikan, Allah masih memanggilnya dengan hamba. Nah, ini betapa murahnya, betapa kasih sayangnya Allah kepada seorang hamba manusia. Innallaha yaghfiru dzunuba, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, di sini. Nah, balik ke pertanyaan tadi, apakah Valentine itu dalam Islam itu ada? Apakah Valentine dalam Islam itu ada? Ataukah tradisi ini juga dibenarkan dalam Islam? Baik lagi. Nah, dasi dulu kita pakai dasi ini tidak boleh. Kalau memiliki sejarah, dulu zamannya waktu penjajahan kita pakai dasi, pakai setelan jas, pakai celana, itu tidak boleh. Karena apa? Karena menyerupai atau
sama dengan penjajah di situ. Tapi sekarang itu boleh-boleh saja. Banyak orang pakai dasi, pakai jas, dan pakai celana jeans yang dulu kan tidak ada. Artinya, apakah pakaian-pakaian ini atau atribut-atribut ini itu termasuk dalam golongan hadis yang saya bacakan tadi? Kita menilik peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah atau pembebasan tanah Mekah, atau itu puncak dari perlawanan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ Kanjeng Nabi memberikan ampunan bahkan setidaknya 100.000 orang. Di saat orang-orang mengasah pedangnya supaya tajam dan kemudian membawa tombak dan membawa pandai-pandai Islam, Nabi berpidato, laisa hada yaumul malham. Hari ini bukanlah hari pembantaian. Walakinna hada yaumul marham. Tetapi hari ini adalah hari kasih sayang. Wa antum tulaqa, dan kalian semua itu bebas. Kalian semua. Yang mau masuk Islam silakan, yang tidak mau Islam juga boleh, tidak apa-apa. Yang masuk ke Masjidil Haram dilindungi, kemudian yang menutup pintu, menutup jendela-jendela rumahnya itu juga dilindungi. Bahkan sahabat-sahabat utamanya Kanjeng Nabi ketika selesai perang itu tidak mendapatkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Itu rampasan harta, rampasan perang. Bahkan orang-orang yang baru masuk Islam, yang mu'alaf itu dikasih, dalam keterangan dikasih 100 onta, 50 kambing, dan lain sebagainya. Artinya, oleh karena itu, kebudayaan mula-mulanya harus dipisahkan dengan doktrin agama. Budaya harus dipisahkan dengan doktrin agama. Pakaian-pakaian, atribut-atribut itu tidak punya agama. Misal yang lain contohnya, Allah memerintahkan tutuplah auratmu, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana cara menutup aurat. Misalkan di Arab Saudi atau di daerah Timur Tengah, cara menutup orang itu sebagian pakai gamis, pakai cadar, bergut lah istilahnya. Kemudian itu di Arab Saudi. Kemudian kita agak ke timur, ke India. Itu dipakai kain satu bendel tupet-tupet. Nah, itu India untuk aurat. Kemudian agak ke tengah, ke Indonesia. Indonesia karena iklimnya dia sejuk tropis, tidak memungkinkan. Misalkan kalau kita pakai baju seperti India atau pakai Arab, otomatis kita akan kesulitan atau gerah. Makanya cukup dengan menutup aurat semuanya dan pakaiannya jilbab yang menutup sampai dada. Nah, itu. Dari situ akhirnya bagaimana kita menyikapi perayaan-perayaan tradisi ini yang misalnya debatable banyak diperdebatkan. Contohnya misalkan musik saja. Musik siapa yang nggak suka musik? Siapa yang nggak suka keindahan? Lantunan mungkin gitarnya, lantunan pianonya, lantunan instrumen-instrumen musik yang ada di situ. Bahkan ketika apalagi yang vokalisnya yang membawakan itu suaranya merdu, sangat sopan sekali masuk telinga, misalkan begitu. Terus kemudian diharam atau tidak diperbolehkan. Nah, kita lihat dulu di sini substansinya itu apa? Atau musik itu membawa pesan apa? Kalau toh misalkan pesannya itu membawa kemaksiatan, untuk mengajak kemaksiatan, nah berarti itu dia haram. Tapi kalau hanya sekedar hiburan untuk merelaksasi pikiran kita, saya rasa toh tak apa, boleh-boleh saja. Nah, oleh karena itu begitu juga perayaan-perayaan tradisi seperti ini. Maka
harus kita bedakan mana agama dan mana keagamaan. Apakah misalkan mengucapkan hari kasih sayang itu substansi dalam agama? Misalkan, coba, apakah substansi dalam agama mengucapkan hari kasih sayang? Apa? Yang substansi itu dalam agama adalah akidah, ujian syariat, akhlak, adab, dan lain sebagainya. Oleh karenanya tidak layak dan tidak etis kita itu menghakimi hal-hal yang mungkin masih diperdebatkan, misalkan tahun baru, maulid, tahlilan, dan lain sebagainya. Kemudian kita katakan bid'ah, kafir, dan menyesatkan, dan lain-lain. Terus gampang ngomong begini. Kita lihat sejarah saja. Misalkan hari perayaan Natal, Natal itu hari di mana umat Kristen merayakan kelahiran Nabi Isa. Nah, aslinya kita juga itu punya hari merayakan kelahiran Nabi, bukan Nabi. Akhirnya kita tandingan, kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad yang dinamakan apa? Maulid Nabi. Nah, di situ, nah kadang-kadang kita itu merayakan sesuatu atau menganggap sesuatu yang bukan dari Islam itu langsung haram. Lihat dulu substansi yang ada di situ. Apakah itu bertentangan dengan Islam ataukah tidak? Makanya kira-kira perayaan seperti ini bukanlah substansi. Bagaimana cara membedakan? Misalkan partai politik itu bukan agama, ormas Islam bukan agama, dan simbol-simbol atribut-atribut kita dalam beragama dan bernegara ini juga bukan beragama. Gampangnya ngomong seperti yang saya katakan tadi, agama dan keagamaan itu berbeda. Juga contoh yang lain, Tuhan dan ketuhanan itu juga berbeda. Contoh lagi mungkin sampai lebih paham Pak Isya. Putih dan keputihan pasti berbeda. Di soal merayakan hari Valentine, meskipun ini tidak ada dalam Islam, kemudian bolehkah kita mengucapkan hari kasih sayang mengucapkan selamat kasih sayang kepada ibu kita? Boleh. Saya rasa bisa boleh. Tentu saja boleh. Hanya tergantung impresi niat kita. Kalau misalkan kita beranggapan bahwasanya ini berhubungan dengan Santo Valentinus, bisa kalian cari di Google atau searching dimanapun itu tentang sejarah Valentine, itu saja pasti salah. Ada anggapan kita mengagungkan, ikut merayakan tentang sejarahnya Santo Valentinus, itu tidak boleh. Tapi kalau niat kita itu hanya sekedar mengucapkan kasih sayang, toh kok ya ketika Valentine saja, padahal kalau bisa setiap hari itu hari kasih sayang. Contohnya kepada kerabat kita, kepada orang terdekat kita, khususnya kepada orang tua kita yang seharusnya harus kita kasihkan perhatian lebih tentang kasih sayang tersebut. Di situ. Saya kira sampai sini. Mungkin ada pertanyaan lain. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil tadi itu sebenarnya perayaan Valentine itu boleh dirayakan, tapi dalam konteks yang tidak melanggar aturan beragama seperti itu. Merayakan. Kalau merayakan jangan salah artikan merayakan dalam arti hanya mengucapkan kalimat selamat hari kasih sayang. Kalau konteksnya kata-katanya atau teksnya merayakan, seolah-olah kita juga ikut mengagungkan, mengamini sang Santo Valentinus tadi. Situ. Jadi tergantung impresi niat kita. Itu saja.
Juga selama kita kembali ke ayat yang pertama tadi, yang innallaha ya'murukum bil 'adli wal fahsya'i wal munkari wal baghi, itu selama tidak ada unsur mungkar atau dan unsur fahsya dan wal baghi atau melampaui batas, saya kira ya sah-sah saja. Contohnya misalkan kita mengimpresikan hari Valentine itu misalkan dengan mungkar wal baghi, mungkar fahsya wal baghi. Fahsya misalkan dengan diekspresikan dengan cara langsung hari Valentine janjian misalkan sama pacare, kemudian sama siapa, kemudian hura-hura, bahkan alhamdulillah dilirik sampai nyawa hotel di pinggir CT misalkan. Kan hotel ada CT kan? Nah misalnya begitu, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya kira itu sangat tidak etis dan sangat tidak boleh sama sekali. Itu karena dalam kaidah fikih juga mengatakan al aslu fil asya al-ibahah, sesungguhnya segala sesuatu asalnya itu adalah boleh. Di situ kesimpulannya, kalau ada perayaan yang bukan bersumber dari Islam, selama baik dan menjauhkan dari keburukan, maka itu sah saja. Tapi jangan sampai ada redaksi yang mengatakan kita ikut merayakan. Itu sama saja dengan kita ikut mengamini, juga ikut mengagungkan perayaan yang dilakukan oleh yang di luar Islam. Saya cuma misalkan hanya sekedar untuk selamat hari sayangnya, boleh saja. Yang penting niat kita tidak ikut merayakan, atau bahkan ngasih coklat atau ngasih bunga, boleh saja. Kita ambil coklatnya, boleh kita makan. Apa haram Pak? Tidak haram. Kita makan saja, apalagi kita lapar. Nah itu boleh saja. Kalau bisa kasih tahu yang ngasih coklat itu, tak iso ya bino dengan coklatnya. Nah, saya kira itu saja. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman juga. Semisal nih Kak, hari Valentine ya. Saya sebagai umat Islam itu ikut merayakan, namun saya memberikan coklat ke sahabat saya, gitu boleh, dan terus mengucapkan selamat Valentine, itu boleh. Itu tadi kembali lagi tergantung impresi niat kita. Kalau niat kita hanya untuk senang-senang kasih coklat hadiah ke teman kita, itu boleh. Tapi kalau sampai kita ikut merayakan, misalkan ini khusus hari Valentine harus spesial ini, nah itu yang tidak boleh. Nah, cuma sekedar kasih coklat ini Valentine boleh, itu aja boleh buat saya. Sampai niat kita ada niat dalam diri kita sedikit saja, misalkan merayakan ini khusus aku harus kasih coklat, misalkan khusus ketika Valentine saja. Nah ini sama saja juga kita ikut merayakan Valentine itu tadi. Cuma sekedar misalkan kasih Valentine lumayan, apa itu tidak apa. Juga kayak tadi coklatnya itu haram atau dapat dimakan? Enggak haram coklat itu dimakan, kecuali coklatnya mengandung unsur babi atau apapun itu yang diharamkan. Terus ada pertanyaan lagi Pak, contohnya kan saya muslim gitu ya Pak, saya bersekolah di sekolahan yang mayoritas itu non muslim, itu otomatis kan biasanya ikut merayakan hari Valentine gitu ya Pak. Nah saya sebagai umat muslim itu harus bersikap seperti apa? Gini bos, dia kalau saya ya biasa saja. Misalkan ada teman kita yang non muslim Valentine kasih kita coklat, kasih kita ucapan Valentine untuk sebuah surat yang dibingkai dengan hati, bunga-bunga. Terus apakah kita harus menolak? Ya terima aja, apa-apa. Yang penting tadi balik lagi, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau kita ketika dikasih sesuatu tersebut coklat dan bingkisan tadi,
terus kita ada rasa senang dan takjub, kemudian wah enak ya Valentine begini. Nah itu yang tidak boleh. Itu sama saja dengan kita takjub akan tradisi yang ada di luar Islam atau tradisi keagamaan di luar Islam. Itu. Tapi kita juga harus dalam hati kita tadi balik lagi harus punya impresi niatnya itu biasa aja, gitu, biasa aja. Toh misalkan kalau kita tolak, misalkan takutnya nanti teman kita itu sakit hati, gimana gini, nanti akhirnya persahabatan kita atau namanya ukhuwatul basyariyah atau persaudaraan antar sesama manusia, sesama ukhuwatul watoniyah atau persaudaraan sesama sebangsa tidak hanya renggang dan enak. Nah, apalagi dia itu teman kita yang paling dekat, nah itu yang agak tetap aja terima aja, tapi tadi yang diniatkan tidak ikut tradisi. Sekian tanya jawab hari ini bersama Pak Alba mengenai Valentine. Mungkin Pak Alba ada kesimpulan atau ingin menyampaikan sesuatu? Tadi di kesimpulannya, di tradisi-tradisi yang ada di luar Islam atau tradisi yang ada di Islam itu selama tidak mungkar, fahsya dan bau atau bugot, itu saya tidak apa. Contohnya misalkan hari pendidikan, selamat hari ibu, selamat hari pendidikan, bahkan selamat hari santri itu tidak ada dalam Islam sebetulnya. Tapi selama substansi yang ada di dalam itu tidak mungkar, al-fahsya, tidak membawa kerusakan, dan bau tidak melampaui batas, itu tidak apa-apa. Apalagi di dalamnya diisi dengan sesuatu kebaikan. Itu tadi. Itu apa tadi? Ayat tadi apa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan itaidil qurba. Itu sangat dianjurkan. Kalau bisa misalkan Valentine di saat semua orang itu merayakan Valentine, kita ngapain? Ya kita bikin majelis ilmu, kita bikin pembacaan misalkan salat Nabi dan lain sebagainya. Itu malah dianjurkan, sangat dianjurkan di situ. Ya. Terima kasih Pak Alba atas waktunya. Ya. Baik, sahabat-sahabat SMA Negeri 3, sekian tanya jawab pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.